Selamat hari Minggu anak-anak. Senang sekali Ibu Astri bisa ketemu lagi dengan anak-anak dalam kebaktian sekolah minggu Balita dan Batita. Nah, sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu? Ayo kita ajak mama, papa, kakak, adik untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan mengawali kebaktian hari ini dengan memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa. Duduk yang manis, kita pujikan sambil duduk. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami sekeluarga. Hari ini kami boleh datang padamu untuk mengucap syukur, untuk berbakti melalui kebaktian sekolah minggu Balita dan Batita. Kami ingin memuji nama-Mu, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat-Mu untuk Ibu Sri yang nanti akan membawakan firman Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan boleh semakin membuat kami bertambah cinta dan kasih kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Anak-anak boleh bangkit berdiri, ajak mama, papa, adik dan kakak. Kita akan memuji lagu Yesus Pokok. Sudah siap? Ayo semuanya berdiri. Kita pujikan dengan semangat ya.
Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Nah adik-adik, kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, kita pasti berbuah. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, kemurahan, kelembutan, semuanya ada di dalam hidup kita. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ibu Sri yang akan menyampaikan firman Tuhan kali ini. Siap ya? Silahkan Ibu Sri. Anak-anak hari ini bersukacita? Iya, pasti ya. Kalian semua bersukacita ya, walaupun kalian masih harus bersekolah minggu dari rumah dan di rumah saja. Kenapa? Karena kita masih harus tetap menjaga kesehatan kita supaya kita tidak tertular oleh sakit penyakit. Nah, anak-anak sudah siap? Ya, anak-anak, mari kita mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, pagi hari ini sebelum Ibu Sri mendengarkan menceritakan tentang firman Tuhan, Ibu Sri mau bertanya pada anak-anak. Nah, apakah anak-anak hari ini sehat? Iya, hari ini bergembira? Ya, puji Tuhan. Semua bergembira ya. Ya, nah anak-anak, Ibu Sri akan menceritakan sesuatu yang sangat istimewa pada hari ini. Anak-anak siap mendengarkan ya? Oke, yang siap mendengarkan, duduknya yang manis, terus lipat tangannya, dan dengarkan dengan baik ya. Oke, ya. Nah, hari ini Ibu Sri akan menceritakan tentang bahwa Yesus, Tuhan Yesus itu juga pernah merasakan dicobai oleh iblis. Nah, anak-anak siap mendengarkan ya? Nah, ceritanya begini anak-anak. Anak-anak pernah nggak jalan-jalan ke padang gurun? Atau pernah nggak melihat padang gurun? Nah, ini adalah tanah atau daerah yang disebut padang gurun. Kalau menurut anak-anak,
nyaman nggak kalau kita berada di padang gurun? Kamu lihat nih, misalnya di padang gurun hanya ada tanaman yang sedikit saja ya. Nggak ada pohon yang besar, tidak ada pohon yang rindang, nggak ada pohon yang ada buah-buahannya. Kira-kira panas nggak ya? Wah, pasti panas sekali ya. Pasti panas sekali ya. Nah, terus apalagi yang ada di padang gurun? Ternyata selain pohonnya cuma sedikit, di padang gurun juga banyak binatang yang mungkin kadang-kadang itu berbahaya. Misalnya ada ular. Nah, ini ada ular. Atau ada unta. Nah, unta. Bahkan ada binatang-binatang lain yang hidupnya di padang gurun dan itu tidak nyaman untuk ditinggali. Tetapi ternyata Tuhan Yesus bersedia untuk menanggung semua itu. Nah, kapan Tuhan Yesus ke sana? Ternyata waktu anak-anak, ingat nggak waktu itu Tuhan Yesus pernah dibaptis oleh Bapak Yohanes Pembaptis. Nah, sesudah itu Tuhan Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun. Nah, sebelum Ibu Sri lanjutkan ceritanya, kita akan membaca dulu firman Tuhan. Firman Tuhannya diambil dari Lukas 4 ayat 8b. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, di dalam firman ini kita diajarkan bahwa kita harus menyembah hanya kepada Tuhan saja, dan kepada Dia kita harus berbakti. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, apa yang kita bisa pelajari? Nah, dengar ya. Nah, anak-anak dengarkan ceritanya, duduk yang lebih rapi dan dengarkan dengan baik. Oke, anak-anak? Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Tuhan Yesus berpuasa tidak makan dan tidak minum selama 40 hari 40 malam. Akhirnya Tuhan Yesus merasa lapar. Datanglah iblis dan meminta agar Tuhan Yesus mau merubah batu menjadi roti. Tuhan Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja tetapi juga firman Allah. Kemudian iblis membawa Tuhan Yesus ke atas bait suci. Iblis meminta agar Tuhan Yesus mau jatuh ke bawah, karena nanti akan ditolong para malaikat di bawah. Tuhan Yesus berkata bahwa di kitab suci tertulis, "Jangan mencobai Tuhan." Iblis membawa Tuhan Yesus ke gunung tinggi, lalu menunjukkan kemegahan kerajaan dunia. Iblis akan memberikan kerajaan dunia, tetapi dengan satu syarat, yaitu iblis meminta agar Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Tuhan Yesus berkata bahwa menurut kitab suci, iblis harus menyembah Tuhan.
Akhirnya iblis kalah dan pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu malaikat-malaikat datang untuk melayani Tuhan Yesus. Nah, begitu ceritanya adik-adik, anak-anak ya. Jadi Tuhan Yesus dicobai. Tapi ketika Tuhan Yesus dicobai, Tuhan Yesus melawannya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Dengan ketaatan kepada Tuhan. Nah, itulah ketaatan kepada Allah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita juga dicobai anak-anak? Apakah kita juga pernah dicobai? Oh, pernah ya, mungkin kadang-kadang percobaan kita mungkin tidak seberat Tuhan Yesus yang sudah berpuasa 40 hari, 40 malam tanpa makan dan minum. Pasti lapar ya. Nah, tapi Tuhan Yesus ketika dicobai, Tuhan Yesus tetap hebat, tetap bisa menjaga imannya, dan tetap taat kepada Allah. Nah, anak-anak juga harus seperti itu. Misalnya nih, Ibu Sri kasih contoh, anak-anak diminta ayah, bunda tunggu sebentar, atau misalnya anak-anak pengen susu misalnya. Terus bunda bilang, atau mama bilang, atau ibu bilang, tunggu sebentar ya, ibu buatkan susunya dulu. Nah, anak-anak harus tahan diri, nggak boleh marah-marah, atau nggak boleh nggak sabar, anak-anak harus sabar. Nah, itu tandanya anak-anak bisa menahan pencobaan. Atau misalnya anak-anak pingin mainan, terus ibu atau ayah atau bunda bilang begini, nanti ya kita belinya kalau sudah ada uang. Nah, anak-anak harus sabar. Nah, itu tandanya anak-anak bisa menahan cobaan. Nah, anak-anak mau? Anak-anak pasti bisa ya. Nah, kita harus melakukan seperti yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu orang yang kuat, orang yang sabar, dan orang yang mau tunduk kepada Allah. Nah, seperti yang tadi kita baca dalam ayat hafalan tadi ya, bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada saja engkau berbakti. Ya, kita bersyukur kalau kita memiliki Tuhan yang begitu kuat, yang sudah menolong kita menghadapi setiap pencobaan dan tetap taat. Nah, kita juga mau menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, anak-anak mau menjadi anak Tuhan yang hebat? Mau ya? Iya, kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami, sudah mengajarkan kami bagaimana kami tetap tunduk dengan terus taat kepada Allah. Kami mau belajar kepadamu Tuhan, dan ajar kami menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, yang taat kepada Tuhan, dan juga kami taat kepada Papa dan Mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Kami mau melakukan, tolong roh kami melalui Roh Kudus yang selalu ada di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya. Nah, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan yang hari ini Ibu Sri ceritakan. Terima kasih Ibu Sri yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Anak-anak sudah mendengarkan dengan baik. Anak-anak memang anak-anak yang hebat ya. Hari ini kita boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang taat. Dan kita harus bersyukur karena kita punya Allah, punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang selalu menjaga dan melindungi kita. Nah, anak-anak, kita akan pujikan satu lagu lagi, yaitu
dalam nama Yesus. Anak-anak boleh bangkit berdiri, kita mengujikan lagu ini dengan gerakan. Yuk, kita bangkit berdiri yuk. Jadi anak-anak tidak perlu takut dan khawatir ya. Nah, hari ini ada kabar sukacita. Ada teman-teman kalian yang berulang tahun. Siapa ya? Yang pertama Andra pada tanggal 25 Januari dan yang kedua adalah Geo pada tanggal 31 Januari. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati Andra, Geo dan juga keluarga. Nah, anak, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Kita akan tutup akhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh bersekolah minggu, boleh mendengarkan, boleh memuji nama-Mu. Sekarang kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kami tetap dalam keadaan sehat dan bersukacita agar minggu depan boleh bertemu kembali untuk bersekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sampai di sini ya sekolah minggu hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan, tetap gembira, dan jangan lupa kalau pergi-pergi pakai masker ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.